Hai, halo, shalom, shalom. Selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam. Haleluya. Mari persiapkan diri kita untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan.
Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari bernyanyi bersama-sama dengan saya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini.
Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Sama-sama katakan, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Mari sembah, mari sembah. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari dari setiap kita mengucap syukur buat kebaikan, buat kemurahan, buat penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti.
lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sama-sama katakan, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Mari angkat tangan kita sama-sama. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Biar segala kemuliaan, hormat, puji-pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus, yang layak ditinggikan, yang layak disembah, yang layak terima pengagungan. Sungguh hebat perkasanya Tuhan dan karya-karya daripada Roh Kudus yang menaungi kami. Dan kami siap di dalam ibadah ini. Kami percaya Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau yang Allah Maha Esa bersama-sama dengan kami, menyertai kami dan memimpin kami. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur. Kami buka ibadah di tengah minggu ini dengan ucapan syukur dan memohon pimpinan Tuhan. Di dalam nama Yesus,
Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Baik-baik semua di dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan. Semua di dalam kasih sayang Tuhan. Dan saya lihat di sini ada 22 perangkat yang bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tetap berbicara di dalam yang namanya berjalan di dalam kuasa Roh Kudus. Haleluya. Sebelum saya mulai pada malam hari ini renungan Alkitab kita, dan saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah melewatkan dari hari Minggu, Senin, Selasa, dan hari ini hari Rabu. Sudah dengar firman, sudah dengar khotbah di dalam hari Minggu dan di hari Rabu minggu yang lalu. Saya ingin bertanya, apakah saudara sudah mengalami yang namanya berjalan di dalam kuasa Roh Kudus? Amin. Dan saya percaya Bapak Ibu, saudara bisa dipimpin oleh Tuhan. Saudara disertai oleh Tuhan. Saudara mengalami Tuhan Yesus Kristus. Memang harus diawali semuanya dengan baik. Bisa jadi hari-hari yang kita lewati adalah hari-hari yang penuh perjuangan. Bisa jadi kita melewati hari Senin, Selasa, bahkan hari Rabu tadi siang, dari pagi sampai siang penuh dengan perjuangan, penuh dengan pergumulan. Tetapi sampai dengan saat ini ketika saudara masih ada, saudara bisa menyembah Tuhan, tadi mengangkat tangan bersama-sama dan menaikkan syukur. Itu karena pimpinan Tuhan. Amin. Itu semua karena pimpinan Tuhan. Kalau mau dihitung dengan kekuatan sendiri, saya rasa kita tidak ingin menjadi manusia yang tidak mendapat berkat daripada Tuhan, yang ingin mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi kita mengandalkan kekuatan bersama dengan Tuhan. Mari berjalan bersama kuasanya Roh Kudus. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, buka Alkitab kita pada malam hari ini. Diambil dari Roma pasal 8. Roma pasal 8 yang ditulis adalah judul perikopnya, hidup oleh roh. Tentu Bapak Ibu harus membaca semuanya. Dan saya percaya mendapatkan kekuatan di dalamnya. Tapi Bapak Ibu, saya ingin garis bawahi. Saya ingin kupas lebih jelas lagi. Di dalam satu ayat ini yang menyatakan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Yang menyatakan bahwa kita adalah milik Tuhan dan anak-anaknya Tuhan. Kita kepunyaan Tuhan. Ya. Sama-sama buka Roma 8 ayat yang ke-14. Roma 8 ayat yang ke-14. Jika saudara Bapak Ibu sekalian bawa Alkitab, buka Alkitab ini, kasih pembatasnya dengan janji bahwa akan baca Roma pasal 8 ayat 1 nanti dibaca ya sampai dengan ayat yang ke-30. Ayat yang sampai dengan ayat yang ke-17. Kita baca dulu di ayat 14-nya ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. Akan saya pimpin dari tempat ini. 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sekali lagi, semua yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah kita. Ada satu ayat yang menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah, kepunyaan daripada Tuhan. Haleluya. Ini adalah satu pernyataan tentang kepemilikan. Kita dimiliki, kita punyanya Tuhan, kita berharga. Saya percaya Tuhan bukan hanya sekedar Allah yang luar biasa, tetapi Allah yang mengasihi. Apa yang Allah miliki bukan hanya sekedar barang-barang yang tidak berguna, tetapi Allah memiliki kita tentu berharga di mata Tuhan. Di dalam Roma pasal 8 ayat 14 dikatakan seperti ini, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saya dan Bapak Ibu pasti senang banget kalau dikatakan sebagai anak Allah. Senang banget kalau dikatakan sebagai kepunyaan dan milik daripada Tuhan. Siapa yang tidak mau dimiliki oleh Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Dimiliki dan dianggap sebagai miliknya. Haleluya Bapak Ibu. Bukan sekedar itu, anak loh. Kalau anak itu punya status yang diakui, punya sesuatu hal yang luar biasa. Anak itu mendapatkan yang namanya kasih. Anak itu dapat namanya perhatian. Anak itu dapat yang namanya privilege, mendapatkan hal-hal yang baik. Alkitab menulis Bapak Ibu di dalam Roma pasal 8 ayat 14 itu,
adalah anak Allah. Tetapi Bapak Ibu, jangan hanya baca buntutnya. Kalau kita membaca buntutnya, enak sebagai anak. Wah, dapat apa? Dapat perlindungan. Apa? Dapat berkat. Dapat apa lagi? Dapat hal-hal yang baik. Karena saya yakin Tuhan punya segala macam, segala sesuatu yang bisa menjawab doa-doanya kita. Karena kita anak. Apa yang tidak pernah dikabulkan kalau seorang anak meminta dengan bapaknya dengan sungguh-sungguh, bisa diberi Bapak Ibu. Bahkan kalau boleh dibilang, anak adalah satu kelak nanti akan mewarisi segala sesuatunya yang dimiliki oleh orang tua mereka. Amin. Dan saya mau bilang, jangan dibaca di buntutnya. Anak itu kita disebut anak Allah karena apa? Ini yang menarik Bapak Ibu. Karena ada tertulis dengan jelas, semua orang yang dipimpin Roh Allah. Haleluya. Yang dipimpin. Yuk dalemin dulu pakai bahasa dipimpin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang yang dipimpin saya dan para pria yang sudah menikah, kita yang punya anak, kita yang sudah punya keluarga, yang satu istri. Perlu saya garis bawahin ini Bapak Ibu, karena ini juga nanti akan disaksikan sama yang offline, yang sama yang akan next menyaksikan acara ini. Ketika kita menjadi seorang pria, menjadi seorang bapak, menjadi seorang suami, kita ini dapat satu dapat satu, bukan julukan, tetapi satu kayak bahasanya adalah pria adalah kepala keluarga. Pria yang sudah menikah ya. Kalau pria yang masih lajang tidak disebut kepala keluarga. Pria yang sudah menikah, ada istri, walaupun belum punya anak, sebagai kepala keluarga. Benar ya? Sebagai kepala keluarga. Apa yang disebut kepala keluarga? Tentu sebagai kepala dia harus memimpin. Betul apa betul? Para pria, saya berbicara kepada Anda. Pria kepala keluarga adalah memimpin. Memimpin dalam hal apa? Tentu memimpin dalam hal kebaikan. Tidak ada seorang pun dari kita pasti akan memimpin di dalam hal keburukan. Kita ajar anak-anak kita bina anak-anak kita dengan baik. Nggak ada yang kita arahkan mereka, ayo jadi bajak laut, satu saat kamu harus jadi perompak, ayo satu saat kamu harus jadi tukang tadah. Nggak ada yang seperti itu. Kalau bapak yang baik pasti dia akan mau mengajarkan hal-hal yang baik. Dia pimpin anak-anaknya, dia pimpin istrinya. Itulah fungsi dan tugasnya. Kita yang masih hidup di dalam dunia ini, kita tahu ketika kita menikah, kita punya tanggung jawab sebagai pemimpin. Makanya disebut sebagai pemimpin rumah tangga, kepala rumah tangga. Dan saya mau sampaikan kepada para pria, Tuhan panggil kita, Tuhan utus kita, Tuhan tunjuk kita sebagai pemimpin. Haleluya. Hari ini Bapak Ibu, saya mau sampaikan jadi pemimpin. Jadi kalau nanti ada genteng bocor, ada yang namanya tampias, itu bukan urusan istri yang naik ke atas genteng, yang untuk gantiin genteng, yang untuk namanya aquaproof atau waterproof, atau kasih yang namanya serat supaya tidak bocor. Itu pria. Ya, andai kata tidak bisa naik ke atas genteng, kita punya inisiatif untuk panggil tukang. Tapi kita adalah kepala rumah tangga, tidak bisa semuanya diserahkan sama istri. Sudah terserah kamu aja. Sudah terserah kamu. Mau apa aja boleh, mau apa aja boleh. Kita sebagai pemimpin. Kalau kita sebagai pemimpin, tentu kita memikirkan hal-hal yang baik, bermanfaat, berguna. Nah, Bapak di sorga merupakan hal yang lebih daripada itu. Kita mengikuti teladannya. Kita mengambil sebagian daripada apa karakter-karakternya yang baik. Memimpin di dalam hal kebaikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Roma pasal 8 ayat 14 firman Tuhan bilang seperti ini, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Apa yang terjadi di dalam pemimpinan itu? Ini menarik Bapak Ibu, di dalam kepemimpinan itu, dalam pimpinan, saya garis bawain ada dua. Saya pilih ada dua. Yang satu, di dalam pimpinan itu ada bimbingan.
Jadi kalau orang memimpin, dia harus membimbing. Bimbingan itu ada apa? Teladan, Bapak Ibu. Dipimpin bukan hanya sekedar hormat gerak, siap gerak, tetapi adalah dibimbing. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita adalah juga termasuk orang-orang yang pernah mengalami masa-masa proses sekolah. Kita diajar sama guru, kita dididik sama guru juga memberi kepada kita bimbingan, Bapak Ibu. Sebentar ya. Guru juga memberikan kepada kita bimbingan. Apa yang akan terjadi, Bapak Ibu? Kalau saya melihat bahwa kalau Tuhan yang membimbing kita, maka kita akan mengalami yang namanya mengalami pengenalan akan Tuhan. Karena Tuhan yang pasti bimbing kita. Di dalam pengenalan akan Tuhan, kita akan mengetahui sungguh besar kasih anugerah Tuhan, sungguh hebat penyertaan Tuhan. Di dalam pimpinan Tuhan itu ada pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya tertulis di dalam sini, kalau kita baca lagi di dalam Yohanes pasal 14, di dalam Yohanes pasal 14, firman Tuhan di ayat 26 bilang seperti ini, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Termasuknya di dalamnya apa? Dibimbing, Bapak Ibu. Kita yang tidak mengerti akan kasih Tuhan, kita yang tidak mengerti bagaimana kita menyembah Tuhan, kita yang tidak mengerti bagaimana kita mengasihi Tuhan, Tuhan membimbing kita. Kalau pada saat hari-hari ini mungkin kita di dalam rohani sebenarnya yang udah jarang baca Alkitab. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang ibadah online setiap minggu, setiap Rabu. Saya mau jujur bilang aja, belum tentu orang-orang tersebut, ini khususnya di GBI Mangga Besar ya, belum tentu orang-orang tersebut adalah orang-orang yang gemar membaca Alkitab. Saya harus katakan ini Bapak Ibu. Kenapa? Kok Petrus tahu? Padahal Petrus kan nggak bersama-sama dengan ibu bapak sekalian. Tetapi pasti ada yang seperti itu. Maaf bicara, ketika hati Anda tergerak dan hati Anda mulai, oh iya ya, tersentuh ya, oh iya ya, kayak seperti ditegur ya. Itu namanya Tuhan sedang membimbing kita. Saya mau bilang seperti ini. Ada orang-orang yang cuma pegang Alkitab, hanya sekedar pegang Alkitab saja, tetapi tidak membacanya dengan sungguh-sungguh. Bukan di gereja orang lain, Bapak Ibu. Tetapi jangan-jangan ada di 25 orang yang online bersama-sama dengan kita hari ini. Hanya sekedar biasa. Mendengar firman Tuhan pun hanya sekedar dengar biasa-biasa saja. Dan firman itu tidak akan pernah bertumbuh. Maaf bicara, saya sebagai hamba Tuhan juga saya harus berkata seperti itu kepada diri saya, kepada keluarga, pada istri, kepada anak, dan juga kepada jemaat. Dan saya percaya hamba-hamba Tuhan yang lain, Bapak Gembala pasti akan juga setuju. Ayo kita baca Alkitab. Gak cuma sekedar diam, tunggu firman Tuhan. Ayo renungkan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau dipimpin oleh Roh Kudus, berarti Bapak Ibu mau dibimbing oleh Tuhan. Jika hari ini hatimu terbuka untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, tetapi engkau tidak pernah membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh, ayo buka hatimu dan biarkan Tuhan. Ini ya yang namanya dibimbing oleh Tuhan. Tuhan, ini yang dibimbing oleh Engkau. Aku mau mengasihi Engkau lebih lagi ya Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh lagi. Karena aku percaya aku dibimbing oleh Tuhan. Karena apa? Supaya aku semakin mengenal. Dan supaya aku semakin tahu apa yang Engkau katakan kepadaku. Mau, tidak mau. Bapak Ibu harus dibimbing. Dibimbing itu ada di dalam bagiannya dipimpin. Jika engkau mau dipimpin oleh Roh Kudus, berarti engkau mau dibimbing. Jika di dalam suatu kemiliteran, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tentu ada seorang namanya komandan. Komandan regu, komandan baris, atau komandan apapun yang memberi kepada kita yang namanya perintah. Saya percaya Bapak Ibu perintah itu bukan hanya sekedar perintah biasa, tetapi sebelumnya ada yang namanya sesuatu pola, ada sesuatu yang namanya contoh yang mesti diikuti.
Tentu sebelum seorang tentara belajar untuk menembak, untuk membidik, untuk mengangkat senjata, tentu dia harus memperhatikan apa yang dilakukan oleh komandannya. Komandannya kasih tahu cara menembak yang benar, cara mengangkat senjata yang benar, cara kokang, cara isi peluru bagaimana. Pasti ada. Kalau sudah melakukannya itu, sudah dipakai senapannya, bagaimana cara mengamankannya? Pasti punya, diajarin. Tetapi kalau kita tidak pernah mendengar bimbingan itu, tentu bisa celaka. Yang namanya apa? Namanya calon tentara. Tentara itu bisa celaka. Namanya masih dalam tahap pelatihan. Dia tidak tahu yang mananya peluru yang ada isi atau tidak. Senapan yang ada isi atau tidak. Dia tidak tahu. Dia harus menerima yang namanya bimbingan. Hari ini balik lagi. Ketika saudara ingin berjalan di dalam kuasa Roh Kudus, berarti saya dan saudara harus mau dibimbing Tuhan. Ayo cek lagi bagaimana dengan kehidupan doa kita. Cek lagi bagaimana dengan kehidupan rohani kita. Apakah kita menjadi orang yang suka dan gemar menyanyikan puji-pujian? Apakah kita menjadi orang-orang yang suka mendengarkan atau menyanyikan praise and worship di hadapan Tuhan? Gak ada musik. Gak ada apa, tapi menyanyi, memuji Tuhan. Walau mencuci piring, mencuci baju, bekerja, berkendara, atau apapun, tetap memuji Tuhan. Dan hebatnya ketika di dalam permasalahan, dalam pergumulan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku masih bisa mengucap syukur. Ini Tuhan tetap baik. Tuhan tetap sungguh luar biasa. Ini baru namanya Kristen jempolan. Anak-anak Tuhan. Tidak salah di dalam Yohanes pasal 8 ayat 14. Orang-orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ini mau dibimbing. Ayo koreksi yuk diri kita. Bentar lagi sudah mau akhir tahun. Udah mau Natalan. Udah mau ganti tahun. Kita tambah tua. Iman kita. Bukan iman, sorry. Tahun kan kita ke Kristen, jadi Kristen udah makin lama makin tua. Kalau makin lama ada yang dari belasan naik ke puluhan. Kalau udah puluhan tentu nggak bakal ratusan. Karena umur kita cuma sampai puluhan. Tapi kalau tidak mengalami yang namanya perubahan secara iman, halo, kita tidak bisa menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Entah besok pagi di tanggal 11 November kita masih bisa diberi kesempatan enggak untuk hidup, kita enggak tahu. Hari ini adalah mungkin yang terbaik buat kita. Kalau masih diberi kesempatan untuk bertobat dan mau dipimpin oleh Roh Kudus, minta dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan mengasihi Bapak Ibu sekalian. Di dalam pimpinan ada yang namanya apa? Bimbingan. Haleluya. Itu yang poin pertama. Saya sudahi di poin yang kedua. Selain dibimbing, Bapak Ibu, Roh Kudus juga menuntun. Sama-sama katakan menuntun. Dituntun oleh Tuhan, dituntun Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sepanjang hidup kita, mungkin pertama kali Bapak Ibu ingat nggak? Kapan Bapak Ibu terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Masih ingat? Saya masih SMP. Kalau istri saya, kapan? SMP juga ya? Apa SD? Kenal Tuhan. Ya, katakanlah SMP. Kita kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Anak saya lagi waktu SMP. Ya, sekolah menengah pertama, berarti saat waktu kita berumur belasan tahun kita mengenal Tuhan. Nah, dari kita mengenal Tuhan dan kita menerima baptisan, sesungguhnya di situ adalah perjalanan spiritual kita, perjalanan rohani kita. Mulai dari kecil, mulai dari bayi yang dibilang sebagai lahir baru, bertumbuh imannya dari kecil menjadi anak-anak, menjadi anak-anak, dewasa, sampai dengan dewasa, mau tidak mau kita menghasilkan. Menghasilkan apa? Jiwa-jiwa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dituntun ada hubungannya sama perjalanan spiritual rohani kita.
Jangan sampai kita mau menganggap kita sebagai anak Allah, tetapi kita tidak dituntun oleh Tuhan. Kenapa tidak dituntun? Hati-hati. Jangan-jangan kita menjadi bagian dari satu domba yang terhilang. Seharusnya domba itu mengikuti suara gembala. Seharusnya domba itu menuruti kawanan yang lain. Ketika dia makan, sama-sama makan. Ketika harus berjalan menuju kandang, mereka harus berjalan menuju kandang. Tetapi satu domba yang hilang, entah dia kemana, tetapi dia mulai berkeluar. Dia mulai keluar dari yang namanya tuntunan gembala. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hati-hati. Dipimpin selalu ada hubungannya sama dibimbing dan dituntun. Maukah kita dituntun oleh Tuhan? Saya yakin kalau saya berada dengan Bapak Ibu sekalian di dalam gereja pasti Bapak Ibu akan jawab seperti amin. Mau dipimpin Tuhan, amin. Mau yang namanya dituntun oleh Tuhan, amin. Kita mau banget Bapak Ibu. Tetapi ketahuilah kalau kita mau dituntun oleh Tuhan, berarti kita sebenarnya sedang dikuasai oleh Tuhan dan Tuhan sedang pegang kendali hidup kita. Tuhan yang suci, Tuhan yang baik, Tuhan yang kudus, dia juga mau kita sebagai anaknya adalah yang baik, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi hal-hal yang tidak baik mau tidak mau dikikis Bapak Ibu. Kesenangan-kesenangan kita yang mungkin kita anggap sebagai hal-hal yang menyenangkan kita, mau tidak mau mulai dikikis. Memang sukar, tetapi mau tidak mau ketika Anda dan saya mau dituntun oleh Roh Kudus, kita harus mau menyerahkan hidup kita dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, coba bayangkan, renungkan, dituntun. Berarti ada sebuah tangan yang memegang. Coba pernah ingat kembali. Coba saya di ibadah ini saya ingin mengajak Bapak Ibu mengingat-ingat nostalgia. Yang Bapak, yang suami, istri ya. Coba masih ingat terakhir nuntun istrinya kapan? Pegang tangan istrinya saat jalan bareng-bareng kapan? Nah, tentu Bapak Ibu yang bisa jawab. Atau kita yang sebagai anak, kapan terakhir kali kita pegang tangan orang tua kita jalan bareng-bareng? Ya mungkin Anda bilang gini, oh Pak, ini masa pandemi kita nggak bisa pegang tangan lagi. Oke, nggak apa-apa. Tetapi setidaknya ada perhatian ya, dituntun, say hello atau apapun lah. Tapi dituntun, saya mau bilang, saya balik lagi ke tuntun. Selalu identiknya dengan pegangan tangan. Betul ya Bapak Ibu ya? Tangannya dipegang. Dan kemarin kita sudah baca di dalam satu ayat firman Tuhan bilang seperti ini di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat 10 yang hari itu kita baca ulang ya. Jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin ya. Kalau dipegang, dituntun, selalu identiknya adalah tangan Tuhan yang pegang tangan kita. Tetapi saya mau tanya sama kita sekalian atau introspeksi diri kita. Tangan kita ini tangan yang kosong atau kita lagi pegang beban, Bapak Ibu? Jangan sampai kita pegang beban, sedangkan Tuhan kepengen pegang tangan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita anggap dia sebagai Bapak kita, kita adalah anak-anaknya. Tentu Tuhan mau pegang kita. Telapak bertemu dengan telapak. Tuhan pegang tangan kita. Supaya apa? Kita diberi kemenangan. Kalau kita mau dipimpin, berarti kita mau dituntun juga sama Tuhan. Tetapi ketahuilah, dituntun dengan tangan yang kosong. Jangan pegang beban, jangan pegang barang, jangan pegang segala sesuatu yang membuat kita tidak fokus akan pimpinan Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak memegang kita karena apa? Kita terlalu memegang banyak beban, terlalu memegang yang namanya banyak rintangan, terlalu memegang yang namanya banyak hal-hal sesuatu yang bisa membuat, memudarkan kasih karunia Tuhan. Ayo hari ini sama-sama kita fokus. Tuhan mau tuntun saya. Berarti saya harus lepaskan tangan saya di hadapan Tuhan. Tuhan pegang tangan saya.
Saya tidak mampu berjalan sendiri. Mari Roh Kudus pimpin saya. Mari Tuhan tuntun saya. Ini tangan saya. Tuhan tahu. Tuhan ingin pegang. Tuhan ingin tuntun. Yesaya 41 ayat 10 yang membawa apa? Kemenangan. Tidak salah kalau dipimpin Tuhan. Anda dan saya akan mengalami kemenangan-kemenangan secara rohani di dalam Tuhan. Jadi ketahuilah, ketika kita membaca Roma pasal 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dipimpin itu artinya juga yang namanya satu hal, dibimbing. Yang ada juga dituntun. Kalau kita mau serahkan hidupmu baik-baik di hadapan Tuhan. Hari ini keputusannya adalah kita harus menyerahkan diri kita untuk dibimbing oleh Tuhan. Dan kita harus menyerahkan diri kita untuk dituntun oleh Tuhan. Mengapa? Karena dunia akan semakin lama semakin sukar. Kehidupan ini akan semakin lama semakin sukar. Berserahlah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu yang mendengarkan siaran ini, saudara-saudaraku yang mendengarkan siaran ini, saya lihat ada 26 perangkat yang bersama-sama online pada malam hari ini. Ayo serahkan dirimu. Sungguh-sungguh. Menyerahkan dirimu dengan sungguh-sungguh. Tidak main-main. Tidak setengah-setengah. Tidak engkau pegang beban hidupmu. Lepaskan di hadapan Tuhan. Tuhan, saya lepaskan beban saya. Tuhan, saya lepaskan segala sesuatu yang menghambat saya. Biar saya terfokus akan Engkau. Mungkin ada sesuatu hal yang menghambat kita saat kita mau dipegang oleh Tuhan. Mungkin kita masih pegang yang namanya kepahitan. Mungkin kita masih pegang yang namanya tidak mau mengampuni. Mungkin kita masih memegang hal-hal yang lainnya. Yang hanya kita berpikir, sampai mati nggak bakal saya ampuni. Sampai mati nggak bakal saya lupain. Bagaimana Anda bisa melihat Tuhan kalau kita masih melihat luka-luka kita di masa lalu? Hari ini yuk mulai dilepasin. Hari ini mulai bilang, Tuhan pimpin saya. Saya ini anakmu. Saya ini kepunyaanmu. Kalau enggak jadi anakmu, saya enggak tahu bagaimana. Tetapi saya percaya firman Tuhan tetap hidup. Orang-orang yang mau dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Tawaran besar terbuka bagi kita sekalian. Ayo pegang tangan Tuhan. Mau dipimpin oleh Roh Allah. Roh Allah yang akan memimpin kita, akan membawa kita kepada kemenangan. Roh Allah yang memimpin kita akan membawa kita kepada hidup yang di dalam hidup pengenalan akan Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Mari Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya juga mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk tundukkan kepala. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Sama-sama katakan, kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu. Katakan, dicurahkan di hati kami, di hati kami. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Bapa di dalam surga, kami yang telah mendengarkan firman Tuhan dan kebenarannya, kami percaya Tuhan, satu tawaran agar Tuhan memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau di dalam pimpinan ada bimbingan, di dalam pimpinan ada tuntunan, Engkau mengasihi kami. Pada malam hari ini kami percaya
Bukan satu kebetulan kami mendengar firman Tuhan. Mari, aku percaya dan berdoa biar setiap hati boleh terbuka. Tuhan mau memimpin kami. Dan Tuhan ingin berjalan bersama dengan kami. Mari sertai kami. Dan kami percaya, hamba-Mu ini percaya tidak ada satu firman pun yang akan kembali dengan sia-sia. Tetapi firman Tuhan akan bekerja di dalam setiap hati, di setiap telinga yang mendengar dan menyimpannya dalam hati dan melakukannya di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, ini kami. Jika di antara kami pada malam hari ini punya satu kerinduan untuk dipimpin Tuhan lebih lanjut, kami mau angkat tangan kami di hadapan Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami lebih sungguh-sungguh lagi. Dan hamba berdoa pada malam hari ini untuk setiap mereka yang mengangkat tangan, mengambil komitmen untuk hidupnya mau dipimpin oleh Roh Kudus. Mari Tuhan yang melihat mereka. Mari Tuhan yang tahu kerinduan mereka. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Mari Roh Kudus hadirlah di dalam hidup mereka. Kami percaya bukan sekedar ibadah-ibadah online yang kami hadiri dan kami ikuti, tetapi kami boleh merasakan kehadiran Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan bekerja di dalam hidupnya kami. Ampuni kami, kuduskan kami, sucikan kami, perbaharui kami. Kami percaya di dalam naungan Tuhan kami boleh melangkah. Mari Tuhan, ini firman-Mu, materaikan, kuduskan. Sehingga apa yang telah kami dengar boleh menjadi berkat bagi kami. Pada malam hari ini kami juga berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala kami, Bapak Ibu Rohani kami berdoa buat mereka. Bapak Pendeta Lukas Suganda dan Ibu Pendeta Marta Iskandar dalam naungan Tuhan. Dalam perlindungan Tuhan. Tubuhnya sehat, jiwanya kuat, dan rohnya berkobar-kobar di dalam Engkau. Kami berdoa dari tempat ini. Kami percaya Tuhan menaungi mereka Tuhan. Di dalam perlindungan Tuhan. Dan kami berdoa buat staf penggembalaan. Kami berdoa Tuhan kuduskan, sucikan, urapi mereka di dalam pengurapan Tuhan. Kami percaya mereka boleh melangkah, melayani, bukan karena kuat gagah pengalaman mereka, bukan karena keberuntungan, tetapi karena Tuhan. Tuhan yang memimpin mereka. Kami juga berdoa buat para jemaat Tuhan. Kami berdoa buat mereka di dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya hidup di dalam kuasa Roh Tuhan. Biar jemaat-jemaat dari GBI Mangga Besar boleh mengalami pertumbuhan rohani. Sehingga kami yang melayani Tuhan, kami melihat pertumbuhan yang besar. Kami tahu bahwa Tuhan yang mengasihi jiwa-jiwa. Kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Apa yang ditabur akan bertumbuh dan tidak akan percuma sia-sia. Bapa, mari kuduskan mereka, sucikan mereka. Kami berdoa Tuhan yang sakit disembuhkan. Kalau ada yang pada malam hari ini sedang sakit Tuhan, sedang mengalami kekurangan, sedang mengalami pergumulan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah mereka. Karena kami pegang firman-Mu, kami adalah anak-anak daripada Engkau. Kami adalah milik-Mu. Dan kami percaya Engkau membela kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan oleh darah Yesus. Yang punya permasalahan pergumulan disembuh, yang dipulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Banyak pintu-pintu terbuka, banyak kesempatan-kesempatan terbuka. Kami berdoa Tuhan. Kami yang di dalam permasalahan keuangan, mungkin ada yang terbelit utang. Kami percaya Tuhan yang membawa kepada kami kelepasan, kelegaan. Diberikan hikmat akal budi. Dan kami berdoa Tuhan bagi mereka kami yang di dalam kondisi rumah tangga. Kami juga percaya dan berdoa untuk keluarga-keluarga kami. Orang tua mengasihi anak-anak dan anak-anak mengasihi orang tua. Suami dan istri rukun semuanya Tuhan. Dijauhkan daripada perceraian. Kami juga berdoa buat kami yang bekerja, kami yang berusaha diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak kami. Mereka boleh berhikmat, karakter yang baik, anugerah Tuhan melimpah atas mereka. Dan berkat Tuhan turun atas mereka. Berkati Tuhan mereka yang single parent, Tuhan orang tua tunggal. Mereka yang single, Tuhan belum menemukan pasangan hidupnya. Tuhan memberkati mereka. Dan kami percaya Tuhan menaungi. Keluar masuk kami di dalam perlindungan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang menjagai kami. Kalau sebentar kami akan selesaikan ibadah ini. Kami percaya kami dalam naungan Tuhan. Kami dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami dalam anugerah-Mu. Kami percaya kami dinaungi oleh tangan yang kuat. Dan Engkau Bapa yang mengasihi kami. Dan kami mau arahkan hati kami menerima berkat rahmat Tuhan. Biar kami boleh mengangkat tangan kami. Kami memintanya dengan sungguh-sungguh. Mari jemaat Tuhan, arahkan hatimu.
Angkat tanganmu, ucap syukur, minta berkat daripada Tuhan, minta perlindungan daripada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari andalkan Tuhan di dalam hidupmu dengan sungguh-sungguh. Angkat tanganmu, arahkan hatimu, dan terima berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat yang penuh yang utuh daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh-Nya yang Maha Kudus menyertai engkau hari ini sampai Maranatha yang mengasihi engkau. Kami terima berkat ini hanya dalam nama Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin, 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 amin. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh bangga, sungguh bahagia kita bisa melayani Tuhan. Sungguh kita bisa bersama-sama ini karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu jangan lupa ya, hari Minggu pagi tanggal 14, minta maaf, tanggal 14 ya, tanggal 14 bukan 21, tanggal 14. Ibadah kita jam 8 pagi. Ibadah jam 8 pagi ya. Tuhan memberkati. Baik, dari tempat ini saya ucapkan terima kasih. Selamat malam buat Bapak Ibu sekalian. Saya sudah tidak bisa nyebut satu-satu lagi Bapak Ibu karena memang chatnya dari HP-nya udah nggak kebaca semuanya. Tuhan Yesus memberkati ya. Damai sejahtera Tuhan. Ingat, tetap baca Alkitab, tetap merenungkan firman Tuhan. Ayo sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena saya percaya Dia mau melindungi kita, Dia mau menyertai kita. Amin. Sampai jumpa. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat dari tempat ini. Bye.